Dalam kehidupan ini, kadang-kadang takdir membawa kita ke perjalanan yang tidak pernah kita duga. Rumah-rumah yang kelihatan damai di malam hari bisa menjadi saksi bisu tragedi. Namaku Amir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa siang ini aku akan menghadapi kasus besar. Kasus yang akan menguji kemampuanku sebagai seorang detektif dalam tahun pertamaku. Namun, aku tidak peduli betapa beratnya tantangan yang nanti. Kebenaran selalu menemukan cara untuk terungkap, meskipun tersembunyi di balik tirai kebohongan dan tipu daya. Inilah kisah tentang bagaimana perjalanan itu dimulai. Gimana Mir, untuk kasus pertamamu ini? Insya Allah siapa? Jadi ini rumah Pak Ali. Dia kepala kepolisian di kantor kita. Telah terjadi pembunuhan dan istri beliau adalah korbannya. Seperti itu ya Pak. Mas, kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya dulu saja. Saya Pak? Mas, ini anak buah saya, namanya Amir. Dia masih dalam tahun pertama ya Mas. Di sini saya kepala detektifnya. Kami tugaskan di sini untuk mencari kebenaran dari kasus ini. Oke, kalau begitu lain kali hati-hati ya Mas, karena ini TKP kejahatan. Iya Pak, maaf saya nggak sengaja. Kapan kejadian ini terjadi? Waktu kejadian terjadi pada malam hari sekitar pukul 11 malam. Siapa yang pertama kali nemuin korban? Suaminya korban, yaitu Pak Ali, dia menemukan korban setelah pulang kerja, Di mana beliau sekarang? di lantai 2. Pak Ali, saya turut berduka cita atas kepergian istri Bapak. Mir, sekarang kamu ke bawah, kumpulkan informasi mengenai barang bukti yang sudah didapatkan. Nanti kamu catat. Ya, saya periksa korban dulu. Oke? Saya sangat membutuhkan keadilan. Ini adalah istri saya. Dia dia telah diambil dari saya dengan cara yang mengerikan. Saya berjanji akan melakukan penyidikan untuk setiap detailnya. Dan saya akan menegakkan keadilan untuk istri Bapak. Barang bukti apa saja yang sudah terkumpul?
Sejauh ini berupa robekan kertas dan juga robekan lain. Gimana Mir? Informasi apa aja yang kamu dapatkan? Apakah ada saksi mata ya melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Baik Pak, dari informasi yang saya dapat, sayangnya mereka mengatakan bahwa tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu. Kalau kondisi tubuh korban saat ditemukan tadi bagaimana Mas? Jadi kami menemukan korban dengan luka tusuk di dada dan juga pisau yang masih berada di tangan korban. Mungkin menunjukkan bahwa pisau tersebut digunakan sebagai senjata untuk melakukan tindakan kekerasan. Oke, kita sudah dapat gambaran kasusnya. Biasanya hal ini menurut pengalaman saya bertahun-tahun ini dianggap sebagai bunuh diri. Kita nggak perlu dipusingkan dengan detail-detail yang tidak terlalu penting. Maaf Pak, bukannya kalau udah kasus seperti ini harus kita buka kasus ini ke lingkup yang lebih luas? Enggak, menurut pengalaman saya puluhan tahun, kasus ini adalah bunuh diri. Tetapi Pak Surya, bukankah dalam kasus bunuh diri ini luka yang didapatkan itu biasanya sayatan di bagian urat nadi, bukan di bagian dada? Apalagi dari data dan riset saya yang saya baca, tahun 2022 sampai tahun 2023 hanya 0,4% kasus bunuh diri menggunakan pisau. Sisanya dari lompat dari ketinggian dan gantung diri. Bukan begitu, Pak? Amir, saya mengerti ini tahun pertama kamu dalam bekerja. Tapi percaya saja sama saya sudah punya reputasi yang teruji. Luka di dada ini bisa saja disebabkan oleh tindakan putus asa dalam bunuh diri. Dari pengalaman saya puluhan tahun, kamu nggak bakal percaya apa yang orang bisa lakukan saat putus asa. Lagi pula, bukti-buktinya sudah banyak. Malam ini kita kirim buktinya ke forensik. Hari ini saya buatkan laporannya ya. Sudah, kamu percayakan saja sama saya. Mendingan kamu ambilin rokok saya di mobil ya. Pak, mohon maaf. Saya ingin berbicara mengenai almarhum istri Bapak. Apakah istri Bapak memiliki riwayat tendensi untuk melakukan bunuh diri? Saya masih sama sekali tidak percaya kalau istri saya mampu untuk merenggut nyawanya sendiri. Dari hari pertama kami menikah, dia itu orangnya selalu bahagia. Saya sampai tidak percaya dia mampu melakukan hal ini. Dia itu orang sangat baik kepada saya pun juga nggak pernah marahin dia. Maaf Pak jika saya lancang, tapi apakah dia memiliki kebiasaan atau rutinitas yang perlu kami ketahui? Terkadang, saya melihat Ayu pergi dengan seseorang belakangan ini. Akhir-akhir ini, aku sering melihat Ayu asyik bertukar pesan dengan orang lain. Pak, coba. Jadi Pak, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak berikan kesaksiannya. Saya juga ingin mencari jawaban, membantu untuk mencari jawaban atas apa yang telah terjadi dengan istri Bapak. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Ya Pak, maaf boleh saya melihat barang bukti potongan kain ya? Jadi begini Mas, kasus ini bukanlah kasus yang sembarangan ya. Seperti Anda tahu, kita sudah cukup berpengalaman dalam menangani kasus seperti ini. Tapi dengan kita melihat sudut pandang atau perspektif lain, itu bisa menambah wawasan yang baru. Nah, dengan itu mungkin saya bisa dibantu melihat barang buktinya Pak. Tidak perlu repot-repot Mas, karena Pak Surya juga sudah memeriksanya. Jadi terima kasih atas penawaran. Wah tidak Pak, justru saya disuruh oleh Pak Surya untuk memeriksanya. Oh alah, begitu ya Mas? Iya.
Ya sudah, ikut saya dulu. Nah, baik Pak. Kok sepertinya berbeda ya dengan foto robekan kain ini? Berbeda. Berbeda bagaimana Pak? Iya nih mas, saya coba sandingkan dengan foto kain dan kain robekan terlihat berbeda kan? Ini memang tampak mencurigakan. Tapi saya masih perlu informasi lebih lanjut sebelum membuat kesimpulan. Pak, kalau gitu saya izin foto ya. Tapi mas, Tenang Pak, nama Bapak aman kok, nggak saya sebut. oke. Saya foto ya. Iya. Ya, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu. Oh iya Pak, bentar ya Pak. Bentar Pak. Ya Pak, bentar Pak. Ya Pak. Bentar Pak. Ada apa ya Pak? Saya Amir dari kepolisian. Maaf jika mengganggu waktunya. Boleh saya berbicara dengan Bapak? Oh boleh Pak, silakan. Ya Pak, boleh Pak. Masuk ya Pak. Oh ya Pak, agak berantakan. Ya, no. Duduk Pak, silakan Pak. Aduh. Nanti Pak, saya Budi Pak. Jadi ada apa Pak? Bapak dari datang sini Pak. Baik Pak, saya kesini untuk melakukan penyelidikan dari kasus Ibu Ayu, tetangga Bapak. Jadi gitu ya Pak. Sebenarnya Pak, saya juga masih nggak percaya sih Pak dengan kejadian ini. Padahal menurut saya ya, Ibu Ayu itu dia adalah tetangga yang baik Pak. Sangat sayang sekali sih, Pak. Saya kesini dengan tujuan untuk melihat rekaman CCTV dari tempat kejadian perkara. Oh boleh Pak. Sebentar ya, saya ambilin laptop dulu sebentar ya. Oke. Ini Pak, silakan dilihat. Ya, Rekamannya saya lihat ya, ada Pak. banyak. Oh iya, silakan. Lihat dulu aja nggak apa-apa. Silakan. Nah, ini nih Pak. Ini dia rekaman pas malam kejadian Pak. Oh, seperti itu ya. Iya Pak. Udah yang lewat. Iya. Oke, saya minta kopi rekamannya ya Pak ya. Baik Pak, silakan. CCTV-nya. Kopi aja nggak apa-apa. Silakan. Baik, saya kopi dulu ya Pak. Iya boleh, silakan. Ya, sudah Pak. Sudah. Terima kasih ya Yap. Pak. Sama-sama Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Oh iya, hati-hati ya Pak di jalan Pak. Ya.
Sorry, Pak. Duh, ada Pak Surya lagi. Mir, dari mana aja sih? Masa ambil rokok lama banget? Maaf Pak, saya bisa dari kamar mandi kebelet. Kan di atas ada kamar mandi. Saya nggak tahu Pak. Makanya lain kali kalau nggak tahu tanya ya. Ya udah, mana rokok saya? Ah ya udah saya ambilin dulu ya Pak rokoknya. Duh, Mir. Kamu gugup banget ya? Iya Pak. Ini ya Pak rokoknya. Ya. Kalau gitu saya dulu ya Pak. Ya. Iya Pak, mohon maaf. Jadi kan Bapak tinggal di sini ya. Jadi gini, kalau saya perlihatkan rekaman CCTV, kira-kira ada yang kenal nggak Pak? Coba tunggu sebentar. Ini bukannya... Mir, cepet sini. Sebentar Pak. Dari mana aja sih kamu, Mir? Yang lain udah pada nungguin nih.
Maaf Pak, saya nyari pulpen tapi Itu yang di kantong kamu apa? Oke, sudah. Nanti bukti-buktinya kirim ke forensik ya. Saya mau pulang istirahat dulu. tunggu dulu Pak. Apalagi sih, Mir? Kasus ini udah selesai. Mendingan kamu pulang, biar saya yang buat laporannya. Jadi gini Pak, saya ingin menunjukkan barang bukti yang menunjukkan bahwa kasus yang kita tangani ini bukanlah kasus bunuh diri Pak. Barang bukti apa lagi sih, Mir? Semuanya sudah ketemu. Saya ada bukti CCTV dan kertas. Itu CCTV dari mana? Kamu dapat dari mana? Emang dalam CCTV itu ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Ini Pak, itu pada detik ke-20 ada yang Bapak kenal. Seorang pria menggunakan topi hitam dan baju serba hitam mengendarai motor. Emang ada siapa di situ? Ini Bapak kenal, jaket yang Bapak kenakan yang ada di mobil. Saya. Emang kamu tahu itu jaket saya? Itu memang jaket yang biasa kamu pakai kan, Sur? Mana? Emang ada jaketnya? Ini dia jaketnya. Ya oke, misal ini jaket saya. Terus hubungannya apa? Bisa aja saya cuma lewat di situ. Robekan yang ada di lengan kanan jaket ini sama persis dengan apa yang saya temukan di dashboard mobil Bapak sebelum Bapak ganti dengan yang palsu. Nggak mungkin. Itu pasti ada yang mau fitnah saya. Untuk bukti yang satu ini, saya yakin Bapak tidak bisa mengelak lagi. Dalam surat ini sudah tertulis jelas nama Bapak. Dalam surat yang dibaca oleh Bu Ayu mengenai perselingkuhan Pak Surya dan almarhum Bu Ayu. Dan jika saya bawa bukti ini ke ahli forensik, saya yakin masih ada bekas sidik jari Pak Surya dan Bu Ayu. Aku membunuh dia karena dia tidak menerima cintaku. Ayu yang terkasih, aku menulis surat ini dengan hati yang penuh rasa kehilangan dan kebingungan. Sejak pertemuan terakhir kita, aku terus berjuang untuk memahami segala yang terjadi. Sudah berapa kali aku mencoba mencari jawaban dalam pikiranku, tapi tetap saja semuanya terasa begitu kabut dan sulit dipahami. Aku tak bisa menghapus kenangan kita, Ayu. Setiap momen yang kita bagi bersama, setiap tawa, setiap sorot mata, semuanya terpatri begitu kuat dalam ingatanku. Namun, saat kenyataan muncul dan memperlihatkan bahwa kita berada pada titik yang berbeda, hatiku hancur. Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada juga yang bisa memilikimu. Orang yang selalu mencintaimu, Surya. Baik Pak, kita semua sudah melihat dan menyaksikan. Sekarang silakan bawa Pak Surya ke kantor polisi. Akhirnya, kebenaran terkeluar dari balik tirai kebohongan dan tipu daya. Surya, detektif yang seharusnya menjaga keadilan, ternyata adalah otak di balik peristiwa tragis ini. Rasa cinta obsesifnya terhadap Ayu membuatnya terjerat dalam belitan ambisi gelap. Ayu menjadi korban ketika Surya merencanakan segalanya dengan rapi, memanfaatkan posisinya sebagai seorang detektif untuk menutupi jejak kejahatannya. Namun, keberanian dan ketekunan membawa keadilan untuk Ayu. Inilah akhir dari perjalanan yang tidak pernah kita duga.